Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali bertemu di April Arafan Channel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita ya, masih terkait dengan lanjutan materi dinamika kependudukan Indonesia, dimana pada kesempatan ini saya akan bahas tentang pertumbuhan penduduk dan mobilitas tenaga kerja ya, dimana pada materi ini ya kita akan bahas tentang bagaimana menghitung pertumbuhan penduduk alami, penduduk total ya, kemudian proyeksi penduduk. Kita bisa menghitung atau memprediksi penduduk 10 tahun akan datang ya, dan seterusnya. Kemudian kita akan melihat bagaimana mobilitas penduduk dan tenaga kerja, serta bagaimana efek samping dari adanya kegiatan dari mobilitas penduduknya. Baik, langsung saja kita akan bahas materi berikut ini ya. Silakan menyimak ya. Yang pertama, pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk. Seperti yang sudah kalian ketahui kemarin ya, bahwa pertumbuhan penduduk merupakan laju perubahan penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu, di mana perubahan tersebut mencakup adanya penambahan atau pengurangan jumlah penduduk ya. Di mana untuk pertumbuhan penduduk ini dibagi menjadi dua, ada pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Secara alami ya, penduduk itu dihitung berdasarkan jumlah kelahiran dikurang dengan jumlah kematian ya. Sedangkan jumlah pertumbuhan penduduk total itu mencakup kelahiran, kematian, ditambah juga penduduk yang masuk atau migrasi dan penduduk yang keluar emigrasi ya. Secara sederhana kita lihat, dapat kita lihat berdasarkan rumus seperti ini ya. T ya, pertumbuhan penduduk alami sama dengan lahir dikurang kematian ya. Kemudian pertumbuhan total ya, T sama dengan lahir kurang mati ditambah imigrasi kurang dengan emigrasi. Saya rasa untuk pertumbuhan penduduk ini relatif sangat mudah lah ya. Kita lihat salah satu contoh soal saja. Diketahui di tahun 2008 ya, jumlah penduduk negara X adalah 239,9 jiwa, angka kelahiran kasarnya 20 jiwa, kematiannya 6 jiwa, kemudian imigrasi 15 jiwa, dan emigrasi 10 jiwa. Berapakah pertumbuhan penduduk alami dan totalnya? Pertumbuhan penduduk alami ya, lahir dikurang mati saja 20,6 sama dengan 14 jiwa ya. Sedangkan pertumbuhan totalnya ya 14 jiwa ditambah 15 dikurang 10 sama dengan 5 ya, 14 ditambah 5 sama dengan 19. Jadi pertumbuhan penduduk totalnya 19 jiwa. Mudah ya untuk pertumbuhan penduduk, sangat simpel ya, sangat mudah sekali. Lanjut, proyeksi penduduk. Setelah kita melihat menghitung pertumbuhan penduduk ya, kita juga bisa memproyeksi penduduk ya, dimana proyeksi penduduk ini sangat penting ya untuk melihat kemungkinan yang akan terjadi di masa akan mendatang terkait dengan jumlah penduduk ya. Karena penduduk ini pemerintah ya perlu memproyeksi penduduk karena kebutuhan penduduk ini banyak. Jadi terkait dengan fasilitas kesehatan, pendidikan ya, transportasi dan sebagainya, maka perlu dilakukan proyeksi penduduk ya. Oke. Untuk jumlah penduduk ya pada masa akan datang itu bisa kita taksirkan atau kita perkirakan ya dengan data penduduk yang ada sebelumnya atau saat ini ya, dimana proyeksi penduduk ini bukan sebuah ramalan tapi sebuah perhitungan yang bersifat matematis ya, atau bersifat ilmiah ya, berdasarkan rumus matematika dan rumus komponen ya, dimana rumusnya sebagai berikut: Pn sama dengan PO dikali 1 ditambah R dikali N. N ini adalah pangkat ya, dimana Pn sama dengan jumlah penduduk pada tahun ke N nya ya, keberapa gitu ya. Kemudian P0 nya yaitu jumlah penduduk pada tahun 0 atau tahun dasarnya, tahun pertamanya ya. Kemudian N jumlah selisih tahunnya ya, dari tahun pertama ke tahun Pn nya ini. Kemudian R jumlah penduduk per tahun dalam bentuk persen, tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam bentuk persen ya. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya sebagai berikut ya. Di tahun 2000, contoh soal ya, pada tahun 2020 jumlah penduduk Kalbar
tercatat 20 juta jiwa ya, di mana tingkat pertumbuhan penduduk per tahunnya adalah 2%. Berapakah proyeksi penduduk Kalbar atau Kalimantan Barat pada tahun 2024? Oke, ini sangat mudah sekali ya diketahui. PN yang dicari yaitu 2024 ya. Kemudian P0 nya jumlah penduduk dasarnya itu ada 20 juta, jadi tahun 2020 ini sebanyak 20 juta jiwa. Kemudian satu ini adalah konstansa ya, R adalah jumlah atau tingkat pertumbuhan penduduknya yaitu sebesar 2% ya. Kemudian N nya yang kita lihat selisih antara 2020 dengan 2024 itu 4 tahun, maka N nya itu sama dengan 4. Bisa kita lihat PN sama dengan ya, P0 nya itu 20 juta jiwa, kemudian satu ini tetap ya, R nya 2% dan N nya 4, ini pangkat ya. Kemudian kita sederhanakan ya, 2% itu sama dengan 2/100 ya. Jadi sederhananya 2/100 itu sama dengan 0,02 ya. Kita lanjut ya, 20 juta jiwa dikali 1 ya, karena dalam kurung ya, jadi dijumlahkan dulu ya. 1 ditambah 0,02 sama dengan 1,02 dipangkatkan 4 ya. Karena ini pangkat 4 maka ini dikalikan dulu ya. 1,02 itu dipangkat 4 sama dengan 1,082432 dan seterusnya ya. Dikali dengan 20 juta jiwa sama dengan 21.648.644 jiwa ya. Maka dapat diproyeksikan atau hasilnya adalah jumlah penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2024 sebanyak 21 juta ya. Jadi selama 4 tahun itu ada penambahan 2% atau 2% dari 20 juta jiwa itu sekitar 1.600.000-an jiwa. Oke, ini proyeksi penduduk ya. Semoga bisa dipahami lah ya. Jika susah untuk menghitung ini ya kalkulator dong gitu ya. Saya juga pakai kalkulator gitu ya. Oke, lanjut ya. Mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas itu artinya adalah pergerakan ya, penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya. Secara umum ya, mobilitas penduduk itu dibagi menjadi dua. Ada namanya mobilitas permanen, yaitu perpindahan penduduk bersifat menetap ya, bisa lebih dari 6 bulan, dan mobilitas non permanen ya, bersifat harian, mingguan atau bulanan biasanya. Oke, kita lihat dulu migrasi mobilitas permanen ya, dibagi menjadi dua. Ada namanya migrasi internal dan migrasi eksternal atau internasional ya. Ini kemarin udah kita bahas tentang materi di dinamika penduduk tentang migrasi. Pada migrasi internal atau di skala nasional ya, banyak istilah yang digunakan. Yang pertama ada namanya transmigrasi, perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang tidak padat ya, biasanya dari kota besar ke daerah yang masih belum padat. Misalnya transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan, ke Papua, ke Sumatera atau ke Sulawesi ya. Soalnya kita di Sanggau ini ada daerah trans SP1, SP2, 3, 4 itu hasil dari Pulau Jawa ya, dipindah ke kita Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau ya. Jadi sangat penting sekali adanya transmigrasi ya untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan penduduk. Kemudian urbanisasi ya, perpindahan penduduk dari desa ke kota ya. Sebaliknya ada namanya ruralisasi ya, kembalinya penduduk dari kota ke desa ya. Transmigrasi ini pun dibagi berbagai macam ya. Transmigrasi yang secara spontan ya, ada yang dibantu oleh pemerintah, ada yang separuh-separuh ya, ada yang full penduduk dengan inisiatif sendiri yang melakukan transmigrasi dan lain sebagainya ya. Lanjut, migrasi eksternal atau luar negeri atau internasional ya, yaitu perpindahan penduduk ya
dari negara kita keluar atau dari luar ke negara kita ya. Ada namanya imigrasi ya. Ini bahasa Inggris yang sangat mudah. Kalau ada i berarti in ya, masuk, berarti masuknya penduduk dari negara luar ke negara kita ya. Orang pelakunya disebut imigran. Kalau negara berita biasa imigran, orang dari luar negeri lah intinya. Kemudian emigrasi yaitu keluarnya penduduk ya, dari negara kita ke negara lain ya, yang bersifat permanen ya. Kemudian reemigrasi ya, kembalinya penduduk setelah melakukan emigrasi ya. Misalnya saya pindah ke Turki gitu ya, kemudian bosan tinggal di Turki, balik lagi ke Indonesia, disebut sebagai reemigrasi ya. Kalau deportasi itu dibalikkan secara paksa ya, biasanya terkait dengan imigran atau TKI biasanya. Oke, lanjut. Mobilitas non permanen yaitu pergerakan penduduk yang bersifatnya tidak permanen ya, bisa harian ya, bulanan ataupun bersifat mingguan ya. Yang pertama ada namanya sirkulasi atau komuter. Dalam bahasa geografi atau bahasa mobilitas penduduk ini ya, sirkulasi atau komuter ini adalah perpindahan penduduk karena bekerja ya. Misalnya orang, contoh ya, misalnya orang penjeladi ya bekerja ke Sanggau ya, pagi hari dia berangkat, kemudian sore hari dia pulang kembali. Nah, proses pergerakan tersebut atau mobilitas tersebut disebut sebagai sirkulasi atau komuter. Pelakunya disebut sebagai sirkuler orangnya gitu ya, atau sirkulasi ulang-alik ya, atau transmigrasi ulang-alik ya. Dia bersifat harian ya, atau yang sekolah misalnya dari Sumunte ya, paginya berangkat kemudian siang atau sorenya pulang, nah, disebut sebagai sirkuler ya, orangnya. Kemudian ada weekend ya, per minggu biasanya orang Sabtu Minggu melakukan kegiatan wisata ya, menginap kemudian pulang lagi ya, disebut sebagai weekend ya, dan sifatnya tidak permanen. Yang terakhir ada namanya turisme, biasanya ada sifatnya 12 hari atau bulanan ya. Turisme ini biasanya ke luar negeri ya, dia masuk ke eksternal tapi sifatnya juga tidak permanen ya. Terakhir mobilitas tenaga kerja ya, pergerakan tenaga kerja ya. Berdasarkan mobilitas tenaga kerja, tipe tenaga kerja ada dua ya. Yang pertama ada namanya stayer ya, dan ada namanya mover ya. Stayer ini merupakan pekerja yang tempat tinggalnya sama dengan lokasi di mana dia bekerja. Nah, orang Sanggau bekerja di Sanggau juga ya, maka disebut sebagai tipe stayer ya. Sedangkan ada namanya mover ya, seperti yang tadi kita bahas ya, yang melakukan migrasi ulang-alik ya, dimana dia itu merupakan tenaga kerja yang tempat tinggalnya tidak sama dengan lokasi di mana dia bekerja, sehingga setiap hari melakukan migrasi ulang-alik ya, setiap hari ya, kata kuncinya itu di setiap hari. Jadi kalau dia dari tempat lain, kabupaten lain, tinggal di sini menetap bekerja, bukan lagi mover ya, dan disebut sebagai stayer. Di mana tenaga kerja ini ya sangat penting sekali ya. Secara umum ya, tenaga kerja itu diartikan sebagai penduduk yang diikutsertakan dalam proses ekonomi yang bisa menghasilkan uang ya, atau membantu menghasilkan barang atau jasa, sehingga akan memperoleh penghasilan ya berupa uang atau barang dalam waktu tertentu ya. Dan dalam kegiatannya ya, biasanya tenaga kerja itu tidak lepas dari kegiatan mobilitas ya, atau pergerakan. Oke, demikian ya untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya.
Setelah ini ya saya akan memberikan latihan kedua ya, tentang dinamika penduduk ya. Semoga mudah dipahami. Jika bingung ya silahkan bertanya di kolom komentar nanti ya. Terima kasih, dukung terus channel kita Pelihara Channel ya. Saya Brady, salam lestari, salam berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.